Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembahasan matematika peminatan yang pada saat ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Namun sebelum kita membahas limit fungsi trigonometri, marilah kita bahas hal-hal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri, yaitu trigonometri itu sendiri. Baik mengenai nilai fungsi trigonometri sudut istimewa ataupun rumus-rumus trigonometri yang nanti akan digunakan di dalam menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri. Yang pertama mengenai nilai fungsi trigonometri sudut istimewa. Kalian harus hafal dalam hal ini sudut istimewa yang terdapat pada kuadran pertama, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi dalam kuadran pertama ada 5 sudut istimewa yang ini wajib kalian hafalkan, dan kalian wajib tahu sinnya berapa, cosnya berapa. Untuk mengingatkan kembali, ini sin X itu kalau X-nya itu 0, sin 0 setengah akar 0, akarnya 0 itu 0 kalikan setengah 0, sinnya 30 setengah akar 1 atau sama dengan setengah, sinnya 45 setengah akar 2, sinnya 60 setengah akar 3, sinnya 90 setengah akar 4 yang sama dengan 1. Sedangkan cosnya 0 itu setengah akar 4 yang sama dengan 1, cosnya 30 setengah akar 3, cosnya 45 setengah akar 2, cosnya 60 setengah akar 1 yang sama dengan setengah, cosnya 90 setengah akar 0 atau 0. Jadi kalau sin itu mulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kalau cos itu mulai dari setengah akar 4 turut setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Itu polanya seperti itu. Itu yang wajib dihafalkan. Sedangkan tangannya itu kita cari menggunakan rumus bahwa sin tangan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi kalau misalkan kita mau mencari tangannya 0, tangannya 0 itu sama dengan sinnya 0 dibagi cosnya 0. Sinnya 0, 0, cosnya 0, 1. Jadi tangannya 0 itu adalah 0 per 1 yang sama dengan 0. Jadi misalkan tangannya 30. Tangannya 30 adalah sinnya 30 dibagi cosnya 30. Sinnya 30 setengah, cosnya 30 setengah akar 3. Setengah dibagi akar 3 sama dengan seperakar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Tangannya 45 sama dengan sinnya 45 dibagi cosnya 45 sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yang sama dengan 1. Tangannya 60 itu sinnya 60 bagi cosnya 60, setengah akar 3 dibagi cosnya sinnya 60 setengah akar 3 maksud saya, cosnya 60 setengah. Jadi tangannya 60 itu, tangan 60 itu adalah setengah akar 3 dibagi setengah yang sama dengan akar 3. Sedangkan tangan 90 itu adalah sinnya 90 dibagi cosnya 90. Sinnya 91, cosnya 90, 0. Jadi tangan 90 adalah 1 dibagi 0 yang sama dengan akar 3. Itu untuk mencari tangan. Kemudian untuk mencari nilai fungsi trigonometri sudut istimewa yang terletak pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat, nanti akan kita bahas berikut.
Namun sebelumnya juga saya ingatkan rumus identitas trigonometri ini yang juga nanti akan digunakan dalam pembahasan limit fungsi trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk mencari nilai fungsi trigonometri sudut istimewa yang terletak pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Namun sebelumnya kita ingat lagi pembagian sudut dalam trigonometri. Pembagian sudut dalam trigonometri bahwa sudut yang besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat ini terletak pada kuadran pertama. Nilai fungsi trigonometrinya baik sin, cos, tangan atau kebalikannya. Kebalikannya sin cosec, kebalikannya tangan ke tangan, kebalikannya cos itu adalah secant. Semuanya bernilai positif pada kuadran pertama. Kemudian apabila sudutnya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat itu terletak pada kuadran kedua. Yang positif hanya sin dan cosecant. Pada kuadran ketiga, yang besar sudutnya lebih dari 180 dan kurang dari 270, yang positif hanya tangan dan kotangan. Sedangkan pada kuadran keempat, yang besarnya lebih dari 270 dan kurang dari 360, yang positif cos dan secant saja. Kemudian, untuk merubah sudut istimewa yang terletak pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat adalah sebagai berikut. Namun sebelum itu kita ingat juga sudut berrelasi yang terletak pada kuadran kedua, yang terletak pada kuadran pertama. Kita telah mempelajari bahwa sin 90 dikurangi X sama dengan cos X, cos 90 dikurangi X sama dengan sin X. Dan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sudut istimewa yang terletak pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat, kita ikuti aturan sebagai berikut. Kalau pada kuadran kedua, itu pedomannya 180 dikurangi sudut lancip. Kalau pada kuadran ketiga, pedomannya 180 ditambah sudut lancip. Kalau pada kuadran keempat, pedomannya 360 dikurangi sudut lancip. Rumus lengkapnya, kalau pada kuadran kedua itu sin 180 kurang X yang sama dengan sin X, sedangkan cos 180 dikurangi X pada kuadran kedua cos nilainya negatif, cos X, sedangkan tangan 180 dikurangi X min tangan X. Kalau sudutnya itu terletak pada kuadran ketiga, pedomannya 180 ditambah X yang positif hanya tangan dan tangan, sehingga sin 180 ditambah X sama dengan min sin X, cos 180 ditambah X sama dengan min cos X, sedangkan tangan 180 ditambah X adalah sama dengan tangan X. Kalau sudut tersebut pada kuadran keempat, kita pakai pedoman 360 dikurangi X, X-nya sudut lancip, dan sebenarnya tidak lancip juga bisa. Ini secara lengkap, ini sin 360 kurang X sama dengan min sin X, cos 360 dikurangi X, cos X, karena pada kuadran keempat cos nilainya positif, sedangkan tangan 360 dikurangi X sama dengan min tangan X. Selain rumus-rumus tersebut, kita di kelas sebelumnya juga telah mengetahui rumus ini bahwa sin 90 dikurangi X sama dengan cos X dan cos 90 dikurangi X sama dengan sin X. Sebagai contoh, menentukan nilai fungsi trigonometri. Misalkan kalau kita mencari tangan 60 derajat, itu sama dengan sin 60 dibagi cos 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, cosnya 60 setengah. Ini sama-sama dibagi setengah, hasilnya akar 3. Jadi tangan 60 adalah akar 3. Sedangkan tangannya 90 derajat sama dengan
sin 90 derajat bagi cos 90 derajat. Sinnya 90 derajat adalah 1, cosnya 90 derajat 0. Sehingga 1 dibagi 0 sama dengan faktor hingga. Jadi tangnya 90 sama dengan faktor hingga. Kemudian sekarang sin 120. 120 itu pada kuadran ke-2. Sehingga pedomannya 180 dikurangi sudut lancip. 120 itu sama dengan 180 dikurangi 60. Pada kuadran kedua, sin nilainya positif. Sehingga sin 180 kurangi 60 sama dengan sin 60. Sedangkan sin 60 adalah setengah akar 3. Dan cos 150. 150 itu pada kuadran ke-2. Cos nilainya nanti negatif. Karena pada kuadran kedua pedomannya 180 dikurangi 30 yang sama dengan negatif cos 30 sama dengan min cosnya 30 setengah akar 3. Sekarang tangan 225 derajat. 225 derajat itu terletak pada kuadran ke-3. Sehingga pedomannya nanti 180 ditambah 45. Sedangkan pada kuadran ketiga, tangan nilainya positif. Sehingga tangan 180 ditambah 45 sama dengan tangan 45. Kalau belum ingat, tangan 45 itu dicari dengan cara sin 45 dibagi cos 45. Sinnya 45 setengah akar 2, cosnya 45 sama dengan setengah akar 2, yaitu sama dengan 1. Kemudian sin 210. 210 itu terletak pada kuadran ke-3. Ya, pedomannya 180 ditambah 30. Pada kuadran ketiga, sin nilainya negatif. Sehingga sin 180 ditambah 30 sama dengan negatif sin 30. Sedangkan sin 30 adalah setengah. Jadi sin 210 derajat sama dengan min setengah. Kemudian cos 300 derajat. 300 derajat itu terletak pada kuadran ke-4. Sehingga kita gunakan pedoman 360 dikurangi sudut lancip, yaitu 360 dikurangi 60. Pada kuadran ke-4 cos nilainya positif. Jadi cos 360 kurangi 60 sama dengan cos 60 yang sama dengan setengah. Jadi cos 300 sama dengan setengah. Kemudian tangan 330. Tangan 330 pada kuadran ke-4. Kita pakai pedoman 360 dikurangi 30. Pada kuadran ke-4 tangan nilainya negatif. Sehingga tangan 360 dikurangi 30 sama dengan negatif tangan 30. Sama dengan negatif sin 30 dibagi cos 30. Sinnya 30 setengah, cosnya 30 setengah akar 3. Sama-sama dibagi setengah, atas dapat 1 bawah akar 3. Hasilnya min seperakar 3. Kalau dirasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3 yang sama dengan min sepertiga akar 3. Itu cara menentukan nilai fungsi trigonometri mulai dari tangan sampai sin cos tangan yang terletak pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian rumus-rumus lain yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri adalah ini, rumus trigonometri sudut rangkap. Kita juga sudah mempelajari bahwa sinus 2x sama dengan 2 sin x cos x. Kalau sini 2, sini 1. Sehingga secara umum sin px sama dengan 2 sin p per 2x cos p per 2x. Jadi kalau sini p, sini setengah p atau p per 2. Jadi misalkan sini 10, p nya 10, sini adalah 10 bagi 2, 5, 10 bagi 2, 5. Dan rumus yang kedua, cos 2x.
Cos 2x itu bisa dirubah menjadi 3 bentuk, yaitu cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, atau sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, atau sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Jadi kalau sini 2, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Setengahnya. Secara umum, kalau ini P, misalkan cos Px, ini sama dengan cos kuadrat P per 2x dikurangi sin kuadrat P per 2x. Atau sama dengan 2 cos kuadrat P per 2x dikurangi 1, atau sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat P per 2x. Selain itu, kita juga mengenal rumus penjumlahan cos dan sin. Kalau kita ada rumus cos A ditambah cos B, ini bisa kita rubah menjadi 2 cos setengah A plus B cos setengah A dikurangi B. Kalau cos A dikurangi cos B, maka sama dengan min 2 sin setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Yang ketiga, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Yang keempat, sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Untuk mempermudah kita mengingat-ingat rumus tersebut, kita buat singkatan C titik ditambah C titik yang sama dengan 2C setengah kurung buka plus kurung tutup C setengah kurung buka min kurung tutup. Ini bacanya cos ditambah cos sama dengan 2 cos setengah jumlah sudut. Ini A sama B, depan sama belakang. Cos setengah selisih sudut depan dengan belakang. Jadi saya ulangi, ini dibaca cos ditambah cos sama dengan 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Sedangkan rumus yang kedua, cos dikurangi cos sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Kalau sin ditambah sin sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Yang keempat, sin dikurangi sin sama dengan 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Itu nilai fungsi trigonometri sudut istimewa dan rumus-rumus trigonometri yang berhubungan dengan persoalan limit trigonometri. Sekarang kita ke pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri secara umum berbentuk ini. Limit fx untuk x mendekati A sama dengan fa. Artinya bahwa limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan fa. Dengan fx adalah fungsi trigonometri. Biar lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Akan hitunglah limit sin x dikurangi cos x untuk x mendekati b per 2. Untuk mencari limit fungsi trigonometri ini seperti hanya mencari limit fungsi aljabar. X yang mendekati b per 2 ini substitusikan ke x pada fungsi trigonometri. Sehingga ini sama dengan sin pi per 2 dikurangi cos pi per 2. Pi itu 180 dibagi 2, 90.
Jadi sinnya 90 adalah 1, cosnya 90, 0. 1 dikurangi 0 adalah 1. Jadi limit sin X dikurangi cos X untuk X mendekati P per 2 itu diperoleh dengan cara mensubstitusikan X sama dengan Pi per 2 ke fungsi trigonometri. Hasilnya sama dengan seperti ini. Kemudian yang B, limit sin X dikurangi cos X per sin X, X mendekati 0. Seperti yang A tadi, X-nya diganti dengan angka 0. Sehingga sama dengan sin 0 dikurangi cos 0 dibagi sin 0. Sinnya 0 adalah 0, cosnya 0, 1. 0 kurangi 1, min 1. Min 1 dibagi bilangan mendekati 0, hasilnya min faktor 3. Yang C, limit seper cos X untuk X mendekati 0. Cos 0 di sini 1. Sehingga limit 1 per cos X, X mendekati 0 sama dengan 1 per 1 yang sama dengan 1. Itu. Ini limit trigonometri ini adalah limit bentuk tertentu. Artinya bukan 0 per 0, bukan tak terhingga per tak terhingga, bukan tak terhingga min tak terhingga. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan contoh yang kedua berikut. Yang A, limit sin X per X, X mendekati 0. Ini kalau X-nya kita ganti 0, jadinya sin 0 itu 0 dibagi 0. Bentuknya 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Yang B, limit X per sin X, X mendekati 0. X ini ganti 0, sin 0 itu 0, 0 per 0. Ini juga bentuk tak tentu. Yang C, limit tangan X per X, X mendekati 0. Tangannya 0 itu adalah 0 dibagi 0. Bentuknya juga 0 per 0. Yang D, limit X per tangan X, X mendekati 0. Tangannya 0, 0. Yang atas ganti 0, sehingga bentuknya 0 per 0. Nah, kalau trigonometri, limit trigonometri ini bentuknya tak tentu, terus bagaimana? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, marilah kita cari rumus limit fungsi tersebut, yaitu limit sin X per X, X mendekati 0, limit X per sin X, X mendekati 0, limit tangan X per X, X mendekati 0, limit X per tangan X mendekati 0. Oke, marilah kita pelajari cara menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Perhatikan lingkaran pusat O dengan jari-jari R. Jari-jarinya di sini OB sama OC, yaitu R. Dan sudut COB itu X radian. Sekarang perhatikan segitiga AOB. Perhatikan segitiga AOB yang siku-siku di A. Perhatikan bahwa sin X, sin sudut X itu adalah sisi di depan ini dibagi sisi miring. Jadi sin X sama dengan AB dibanding dengan OB. OB-nya itu adalah R. Sehingga AB sama dengan R kali sin X. Sekarang perhatikan segitiga COD. Yang siku-siku di C. Tangan X, tangan itu depan dibanding samping. Tangan X itu berarti CD dibanding OC. OC-nya itu sama dengan R, jari-jari.
Sehingga CD sama dengan R kalikan tangen X. Sekarang perhatikan gambar di samping, gambar tadi, bahwa luas segitiga BOC, ini tarik garis lurus, BC, segitiga BOC, alasnya OC, tingginya AB. Sehingga luas segitiga BOC sama dengan setengah kali alas OC atau CO kalikan tingginya AB. Sedangkan CO atau OC itu adalah jari-jari tadi yang sama dengan F. AB telah kita cari tadi, yaitu sama dengan R sin X. Sehingga luas segitiga BOC sama dengan setengah R kali R sin X. R kali R kuadrat. Ini sama dengan setengah R kuadrat sin X. Yang berikutnya, kita lihat juring BOC. Juring itu bagian dari lingkaran. Juring BOC, bagian dari lingkaran yang sudutnya juring tersebut adalah X. Sedangkan satu lingkaran penuh sudutnya 360 derajat atau 2 pi radian. Kita bandingkan luas juring BOC dibanding luas lingkaran. Itu sama dengan sudut pusat juring tersebut, yaitu X, dibanding 360 derajat atau 2 pi. Sekali lagi, luas juring BOC dibanding luas lingkaran sama dengan sudut pusat juring dibagi sudut satu lingkaran penuh 2 pi. Sedangkan luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat. Sehingga luas juring BOC ini nanti sama dengan X per 2 pi dikalikan VR kuadrat. Sama-sama dibagi pi, akhirnya sama dengan X per 2 R kuadrat atau sama dengan setengah XR kuadrat. Sekarang luas segitiga COD. Segitiga COD, alasnya ini adalah OC yang sama dengan R, tingginya adalah CD. Luas segitiga COD ini sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya OC, tingginya CD. Sedangkan CD tadi telah kita cari sama dengan R tangen X. Sehingga luas segitiga COD bisa dirumuskan sama dengan setengah R kali R tangen X. Ini disederhanakan R kali R sama dengan R kuadrat. Sehingga luas segitiga COD sama dengan setengah R kuadrat tangen X. Sekarang kita lihat gambar tadi. Kita bandingkan antara luas segitiga BOC, luas juring BOC, dan luas segitiga COD. Ternyata dari gambar bahwa luas juring BOC lebih besar dibanding luas segitiga BOC, tetapi luas juring BOC ini lebih kecil dibanding luas segitiga COD. Sehingga terjadi ketidaksamaan. Luas segitiga BOC tadi telah kita cari rumusnya setengah R kuadrat sin X.
luas juring BOC setengah XR kuadrat, luas segitiga COD setengah R kuadrat tangen X. Kemudian ini sama-sama dikalikan dengan 2 dan sama-sama dibagi R kuadrat. Ini kalau dikalikan 2, setengah itu 1, setengah ini 1, setengah ini dikalikan 2, 1. Setelah itu dibagi R kuadrat. Ini tinggal sin X, yang tengah tinggal X, yang paling kanan tinggal tangen X. Kemudian sama-sama kita bagi dengan sin X. Sin X dibagi sin X 1, ini bagi sin X, ini bagi sin X. Kemudian tangen X itu adalah sin X per cos X. Sin X per cos X dibagi sin X sama dengan sin X per cos X dikalikan seper sin X. Dan sama-sama dicoret sinnya. Ini tinggal seper cos X. Nah, sekarang jika X mendekati 0, kalau kita mendengar kata mendekati, ini berhubungan dengan konsep limit. Jadi, limit 1, X mendekati 0, ini dibuat limit X per sin X, X mendekati 0, ini dibuat limit 1 per cos X, X mendekati 0. Sehingga, limit X per sin X, X mendekati 0, lebih besar dari limit 1 untuk X mendekati 0, dan kurang dari limit 1 per cos X, X mendekati 0. Limit 1 untuk X mendekati 0 adalah 1. Limit konstanta untuk X mendekati berapa saja, hasilnya konstanta itu sendiri. Sehingga limit 1 untuk X mendekati 0 adalah 1. Sedangkan limit seper cos X, X mendekati 0, telah kita bahas sebelumnya. Ini sama dengan seper cos 0 itu 1, 1 dibagi 1, 1. Jadi limit seper cos X, X mendekati 0 adalah 1. Jadi, limit X per sin X untuk X mendekati 0 itu nilainya lebih besar dari 1 dan kurang dari 1. Kesimpulannya bahwa limit X per sin X, X mendekati 0 itu sama dengan 1. Itu kita dapatkan rumus yang pertama. Kemudian, jika X lebih besar dari sin X dan X kurang dari tangen X yang tadi, sama-sama kita bagi dengan tangen X. Sin X dibagi tangen X, dibagi tangen X bagi tangen X adalah 1. Ini, tangen ini kita rubah menjadi sin per cos. Sin dibagi sin per cos sama dengan sin dikalikan kebalikannya ini, cos per sin. Kemudian kita coret-coret, hasilnya X per tangen X lebih besar dari cos X dan kurang dari 1. Seperti tadi, jika X mendekati 0, sama-sama dilimitkan. Ini limit cos X, X mendekati 0, limit X per tangen X, X mendekati 0, limit 1, X mendekati 0. Limit cos X, X mendekati 0 itu adalah cos 0. Cos 0 adalah 1. Limit 1 untuk X mendekati 0 adalah 1. Di sini, bahwa limit X per tangen X, X mendekati 0, besarnya antara 1 dan 1. Kesimpulannya, bahwa limit X per tangen X, X mendekati 0, sama dengan 1. Jadi kita punya dua rumus tadi, bahwa limit X per sin X, X mendekati 0 sama dengan 1, dan rumus yang kedua, limit X per tangen X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Kemudian dengan menggunakan teori limit, kita akan dapat membuktikan rumus yang ketiga dan yang keempat. Yang rumus yang ketiga bahwa limit sin X per X, X mendekati 0 sama dengan 1, dan rumus yang keempat, limit tangen X untuk X mendekati 0 sama dengan 1.
Nah, sekarang berdasarkan rumus 1, 2, 3, dan keempat akan kita cari rumus yang lebih umum. Berdasarkan rumus limit sin X per X mendekati 0 sama dengan 1, maka akan berlaku juga bahwa limit sin Y per Y untuk Y mendekati 0 akan sama dengan 1. Sekarang kita misalkan Y-nya ini sama dengan AX. Maka X sama dengan Y dibagi A. Dan jika Y ini mendekati 0, lalu Y ini mendekati 0, nanti X-nya mendekati 0 per A, yaitu juga mendekati 0. Dan ulangi lagi, jika Y mendekati 0, maka nilai X nanti juga akan mendekati 0. Karena 0 dibagi suatu bilangan, hasilnya 0. Sehingga dari limit sin Y per Y untuk Y mendekati 0 sama dengan 1, ini akan ekuivalen dengan sin Y-nya diganti AX untuk X mendekati 0. Jadi dari limit sin Y per Y untuk Y mendekati 0 sama dengan 1, Y-nya diganti AX, akhirnya ditulis seperti ini. Limit sin AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Berdasarkan rumus ini, limit sin AX per AX X mendekati 0 sama dengan 1, maka kita cari rumus limit sin AX per BX X mendekati 0. Sama-sama kita kalikan dengan AX per AX. AX per AX itu satu bilangan dikalikan 1, hasilnya bilangan sendiri. Jadi sin AX per BX dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri, sama dengan sin AX per BX. Setelah itu, ini kita geser ke sini, kita tukar bahwa limit sin AX per AX X mendekati 0 berdasarkan rumus tadi sama dengan 1. Ini AB. 1 kali A per B sama dengan A B. Kesimpulannya, limit sin AX per BX X mendekati 0 sama dengan AB. Ini rumus limit fungsi trigonometri yang lebih umum lagi. Berdasarkan ini, nanti akan kita temukan rumus limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Bahwa limit sin AX per BX X mendekati 0 sama dengan limit AX per sin BX sama dengan limit sin AX per sin BX X mendekati 0 sama dengan limit tangen AX per BX X mendekati 0 sama dengan limit AX per tangen BX X mendekati 0 sama dengan limit tangen AX per tangen BX X mendekati 0 sama dengan limit sin AX per tangen AX X mendekati 0 sama dengan limit tangen AX per sin BX X mendekati 0 sama dengan A per B. Dari rumus yang sebanyak ini, untuk memudahkan kita mengingat-ingat, di sini kandungannya hanya sin atau tangen. Sin saja boleh, tangen saja boleh, gabungan sin dengan tangen boleh. Kemudian X-nya mendekati 0. X yang atas dan X yang bawah pangkatnya sama. Di sini sama-sama 1. X-nya sama-sama 1. Jadi sin AX, X-nya pangkatnya 1, BX, X-nya pangkatnya 1. Jadi kalau dalam limit itu kandungannya sin atau tangen saja, X-nya mendekati 0,
X atas pangkatnya sama dengan X bawah, kalau 1 ya 1 semua, kalau 2 2 semua, maka berlaku rumus seperti ini. Untuk mengingat-ingat itu seperti itu. Sekarang kita gunakan rumus-rumus tersebut untuk mencari nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung sin atau tangen. Contoh 1, yang A, misalkan bentuknya seperti ini, limit tangen 5x dibagi 3x, x mendekati 0. Di sini kandungannya tangen, x mendekati 0, x yang atas pangkatnya 1, x yang bawah pangkatnya 1. Hasilnya cukup dibaca dari sini. 5 dibagi 3. Gimana? Mudah ya? Yang B, limit sin 4x ditambah tangen 3x dikurangi sin 5x per 2x, x mendekati 0. Ini terlebih dahulu disederhanakan jadi seperti ini. Limit sin 4x per 2x ditambah tangen 3x per 2x dikurangi sin 5x per 2x, x mendekati 0. Limit sin 4x per 2x, x mendekati 0, 4 per 2. Ditambah limit tangen 3x per 2x, x mendekati 0 adalah 3 per 2. Dikurangi limit sin 5x per 2x, x mendekati 0, 5 per 2. Sehingga disederhanakan menjadi 4 per 2 tambah 3 per 2 kurangi 5 per 2 sama dengan 4 tambah 3, 7, 7 kurangi 5, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Nah, cara kreatif ini bisa kita lakukan yang lebih cepat, yaitu jika limit sin 4x ditambah tangen 3x dikurangi sin 5x per 2x, x mendekati 0. Di sini kandungannya hanya sin atau tangen. X yang atas pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1, yang bawah x-nya pangkatnya 1. X mendekati 0. Maka cara mencarinya ini cukup 4 ditambah 3 dikurangi 5 per 2. 4 tambah 3, 7 kurang 5, 2. 2 per 2, 1. Contoh yang C, limit 6x dikurangi 4 tangen 3x dikurangi 2 sin 5x per 2 tangen 4x untuk x mendekati 0. Di sini hanya mengandung fungsi sin atau tangen. X mendekati 0, x yang atas pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1, bawah pangkatnya 1. Sehingga cara mencari cukup 6 dikurangi 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5 dibagi 2 kali 4. 2 tangen 4x itu artinya kan 2 kali tangen 4x. Sehingga 2 kali 4. Sederhanakan 4 kali 3, 12. 2 kali 5, 10. Sehingga 6 kurangi 12 min 6. Min 6 dikurangi 10. Min 16 dibagi 8 sama dengan min 2. Yang D, misalkan soalnya seperti ini. Limit sin pangkat 3 dari 2x per tangen pangkat 3 dari 4x untuk x mendekati 0. Cara penyelesaiannya ini sin pangkat 3 2x itu kan sin 2x kali sin 2x kali sin 2x. Yang bawah tangen pangkat 3 4x itu tangen 4x kali tangen 4x kali tangen 4x. Kita buat pasangan seperti rumus menjadi sin 2x per tangen 4x, sin 2x per tangen 4x, sin 2x per tangen 4x. Dan limit sin 2x per tangen 4x
itu adalah 2/4 untuk X mendekati 0. Limit sin 2X per tangan 4X mendekati 0, 2/4. Kita sederhanakan menjadi 2/4 pangkat 3. 2 dibagi 4 sama sama bagi 2. Ini 1, ini 2. Setengah pangkat 3 /8. Atau cara cepatnya atau cara kreatifnya bisa langsung seperti ini. Di sini kandungannya sin atau tang. X mendekati 0. X yang atas pangkatnya 3. Kenapa pangkatnya 3? Karena sin pangkat 3 2X itu adalah sin 2X kali sin 2X. X kali X kali X. Itu X pangkat 3. Yang bawah juga demikian. Tangan pangkat 3 dari 4X itu tangan 4X kali tangan 4X kali tangan 4X. X kali X kali X, X pangkat 3. Jadi X yang atas pangkatnya 3, X yang bawah pangkatnya 3. Kandungannya sin atau tangan, X-nya mendekati 0. Sehingga untuk mencarinya cukup 2 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Atau 2/4 pangkat 3. Langsung seperti ini. Jadi dari sini langsung ke sini. Sederhanakan, setengah pangkat 3 sama dengan 1/8. Contoh E, limit tangan pangkat 3 5X per tangan kuadrat 4X sin 10X, X mendekati 0. Di sini kandungannya sin atau tangan. X-nya mendekati 0. X yang atas pangkatnya 3. Karena tangan pangkat 3 5X tadi sama dengan tangan 5X kali tangan 5X kali tangan 5X. X kali X kali X, X pangkat 1 tambah 1 tambah 1, X pangkat 3. Di sini yang bawah tangan kuadrat 4X, artinya tangan 4X kali tangan 4X. X-nya pangkatnya 2. Dikalikan ini. Sin 10X, X-nya pangkat 1. Sehingga ini X-nya pangkat 2, ini X-nya pangkat 1 dikalikan pangkat 3. Jadi pangkatnya sama-sama 3, X mendekati 0, kandungannya sin sama tangan. Cara mencarinya cukup 5 pangkat 3 dibagi 4 kuadrat. Kenapa 4 kuadrat? Karena tangan kuadrat 4X itu kan tangan 4X kali tangan 4X. 4 kali 4 atau 4 pangkat 2. Dikalikan 10. Kita sederhanakan 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 4 kuadrat 16, 10 itu 2 kali 5. Bagi 5. Atas bawah, atas tinggal 25, yang bawah 16 kali 2, 32. Sekarang yang F. Limit sin kuadrat 4X per 3X kuadrat untuk X mendekati 0. Di sini hanya mengandung sin, X mendekati 0, yang atas X-nya pangkat 2 karena sin 4X kuadrat atau sin kuadrat 4X sama dengan sin 4X kali sin 4X. Yang bawah X-nya juga pangkatnya 2. Sehingga ini hasilnya sama dengan 4 kuadrat dibagi 3. Kenapa 3 tidak dikuadratkan? Karena yang dikuadratkan ini hanya X saja. 3-nya ini tidak dikuadratkan. Sehingga sama dengan 4 kuadrat 16 dibagi 3. Yang G, limit tangan 7X dikurang X per sin 4X ditambah 2X untuk X mendekati 0. Kandungannya hanya tangan atau sin, X mendekati 0, X yang atas pangkatnya 1, X yang bawah pangkatnya juga 1. Ingat bahwa X ditambah X itu 2X pangkatnya 1. Berarti pangkatnya sama, sehingga cara mencarinya cukup 7 dikurangi 1 dibagi 4 ditambah 2. Yang sama dengan 6/6 atau sama dengan 1. Yang H, limit tangan 3X per 4X kuadrat kurangi 2X, X mendekati 0. Kandungannya tangan, X mendekati 0, X yang atas pangkatnya 1, yang bawah ada yang 2, ada yang 1. Nah, ini tidak bisa diselesaikan secara langsung seperti contoh di atas. Ini harus kita rekayasa supaya
pangkatnya yang atas sama yang bawah itu sama. Kita buat seperti ini, 4x kuadrat kurangi 2x, kita faktorkan 2x, faktor yang lain ini 2x dikurangi 1. 4x kuadrat bagi 2x kan 2x, 2 dibagi 2x 1. Disederhanakan seperti ini. Setelah itu, ini kita gabungkan dengan ini. Ya, kita tulis menjadi limit tangen 3x per 2x, x mendekati 0, dikalikan 1 per 2x min 1. Limit tangen 3x per 2x, x mendekati 0, di sini pangkatnya sudah sama, hasilnya 3 per 2. Sedangkan limit 1 per 2x dikurangi 1, x mendekati 0, cara mencarikan x-nya diganti 0. Yaitu sama dengan 1 dibagi 2 kali 0 dikurangi 1. 2 kali 0, 0, kurangi 1, min 1. 1 dibagi min 1, min 1. Sehingga ini sama dengan 3 per 2 kali min 1 sama dengan negatif 3 per 2. Yang I, limit 12x kuadrat ditambah 6x per sin 2 per 3x, x mendekati 0. Seperti tadi, x-nya di sini pangkatnya yang atas 2 sama 1, yang bawah pangkatnya 1. Ini kita rekayasa supaya pangkatnya sama. Ini kita faktorkan, yaitu 6x, kita kan dari dalam kurung, ini 2x, sini 1. Nanti ini kita tulis sama dengan limit 6x per sin 2 per 3x dikalikan 2x ditambah 1. Sedangkan limit 6x per sin 2 per 3x, x mendekati 0, adalah sama dengan 6 per 2 per 3. Limit 2x ditambah 1 untuk x mendekati 0, cara mencarinya seperti tadi, 2 kali 0 ditambah 1. Sehingga kita sederhanakan 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1, sedangkan 6 dibagi 2 per 3 sama dengan 6 kali 3 per 2. Kita kalikan 6 kali 3 per 2 sama-sama kita bagi 2. Ini tinggal 3, 3 kali 3, 9 kali 1, 9. Yang J, limit tangen pangkat 3, 2x, cos 7x per tangen kuadrat 4x, sin 2x, x mendekati 0. Di atas, x-nya pangkatnya 3 kali x, berarti x-nya pangkatnya 4. Yang di bawah pangkatnya, ini 2, ini 1, dikalikan pangkat 3. Jadi, yang atas pangkatnya 4, yang bawah pangkatnya 3. Ini kita rekayasa, seperti tadi caranya. Ini kita gabungkan dengan ini. Ini pangkat 3, yang bawah ini pangkat 3. Jadi kita tulis menjadi limit tangen pangkat 3 2x per tangen kuadrat 4x sin 2x, x mendekati 0 kalikan cos 7x. Limit ini tangen pangkat 3 2x per tangen kuadrat 4x per sin 2x, x mendekati 0, cara mencarinya 2 pangkat 3 per 4 pangkat 2 kalikan 2. Dikalikan limit cos 7x, x mendekati 0. Limit cos 7x, x mendekati 0, cara mencari yaitu cos 7 kali 0. Cos 7 kali 0 adalah 1. Atau cos 7 kali 0, 0, cos 0 adalah 1. Nah, 2 pangkat 3, penyederhanaannya 8. 4 pangkat 3, 4 pangkat 2, 16, kalikan 2, itu 32. Cosnya 0 ini adalah 1, 8 bagi 81, 32 bagi 84, kalikan 1 sama dengan 1/4. Kemudian yang K, limit kotangen 5x per kotangen 10x untuk x mendekati 0. Ini karena di sini kandungannya kotangen, maka ini harus dirubah menjadi sepertangen. Kotangen 5x itu sama dengan sepertangen 5x, kotangen 10x itu sama dengan sepertangen 10x. Sehingga limit sepertangen 5x per 1 per tangen 10x itu sama dengan limit
sepertangan 5x kali tangan 10x per 1, atau sama dengan limit tangan 10x per tangan 5x, x mendekati 0. Ini kandungannya tinggal tangan, x-nya pangkat 1, x-nya mendekati 0, cara mencarinya cukup 10 dibagi 5, yang sama dengan 2. Sekarang untuk contoh yang kedua. Yang A, limit sin 4x dikurangi 4x dibagi tangan 2 kali x min A untuk x mendekati A sama dengan berapa? Untuk mencari ini, pertama kita misalkan bahwa x dikurangi A sama dengan Y. Jika x mendekati A, maka Y-nya nanti akan mendekati 0. Sekali lagi, kita misalkan x dikurangi A sama dengan Y. Kalau x mendekati A, berarti Y-nya akan mendekati A dikurangi A atau mendekati 0. Sehingga dari limit sin 4x dikurangi 4A per tangan 2x dikurangi A untuk x mendekati A, ini kita sederhanakan dulu. Yang 4x dikurangi 4A, 4-nya kita keluarkan dari dalam kurung, menjadi 4 kali x min A. Nah, x min A-nya ini diganti dengan Y. Sedangkan Y-nya ini mendekati 0. Sehingga limit sin 4Y per tangan 2Y untuk Y mendekati 0, ini kandungannya sin atau tangan, Y atas dan bawah sama-sama 1. Hasilnya 4/2 atau 2. Secara langsung, tanpa permisalan, ini bisa kita kerjakan secara kreatif seperti ini. Kalau ini x mendekati A, ya, limit sin 4x dikurangi 4A per tangan 2 kali x dikurangi A, x mendekati A ya. Ini kita rubah seperti ini dulu. Ini x min A, x min A, x mendekati A. Hasilnya 4/2. Jadi kalau x mendekati 0, ini kan x min 0, x min 0, x. Jadi limit sin 4x per tangan 2x, x mendekati 0, 4/2. Nah, kalau x mendekati A, ini x min A, x min A. Hasilnya 4/2. Yang B, limit 3x ditambah 1 sin 6x dikurangi 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 1. Cara mengerjakan, ini yang bawah ini kita faktorkan. Karena x mendekati 1, maka salah satu faktornya adalah x min 1, sedangkan faktor yang lainnya adalah x ditambah 3. X kali x kuadrat, x kali min 1 min x, 3 kali x, 3x, dikurangi x tadi, 2x, 3 kali min 1 adalah min 2. Setelah itu kita pasangkan ini dengan ini dengan ini. Jadi ini sama dengan limit 3x ditambah 1 per x ditambah 3 dikalikan limit sin 6x min 1, x mendekati 1, kemudian ini hasilnya limit 3x tambah 1 per x ditambah 3 untuk x mendekati 1, x-nya dikasih angka 1, sehingga 3 kali 1 ditambah 1 per 1 tambah 3. Sedangkan ini limit sin 6 kali x min 1 per x min 1, x mendekati 1, hasilnya 6 dibagi 1. Kita sederhanakan, 3 kali 1 3, tambah 1 4, yang bawah 1 tambah 3 4, 6 per 1 6, 4 bagi 4 1, 1 kali 6 sama dengan 6. Yang C, limit x dikurangi A per tangan 2 kali x dikurangi A
ditambah 3x dikurangi 3a untuk x mendekati a sama dengan berapa. Nah, ini kita rekayasa. 3x kurangi 3a kita tulis seperti ini. 3 kurung 3x dikurangi a. Ini x mendekati a, kandungannya tangan, hasilnya cara mencarinya 1 dibagi 2 ditambah 3 yang sama dengan 1/5. Sedangkan yang D, ini limit sin 8x per 3 dikurangi akar 2x ditambah 9 untuk x mendekati 0. Ini sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan ini, karena mengandung akar, maka dikalikan sekawan tutup akar per sekawan untuk akar. Sekawannya 3 dikurangi akar 2x plus 9 adalah 3 ditambah akar 2x ditambah 9. Setelah itu yang bersekawan dikalikan 3 kali 3, 9. Kemudian min akar 2x ditambah 9 dikalikan plus akar 2x ditambah 9, hasilnya min kurung buka 2x ditambah 9. Kalau kita sederhanakan menjadi 9 dikurangi 2x dikurangi 9, yang bawah hasilnya min 2x. Nah, yang atas ini kita tulis seperti ini. Nah, limit ini sama dengan limit sin 8x per min 2x dikalikan limit 3 ditambah akar 2x ditambah 9 untuk x mendekati 0. Yang limit 8x per min 2x untuk x mendekati 0 hasilnya 8 per min 2. Sedangkan limit 3 ditambah akar 2x ditambah 9 untuk x mendekati 0, x-nya di sini ganti 0. 3 ditambah akar 2 kali 0 ditambah 9. Kalau kita sederhanakan 2 kali 0, 0 tambah 9, 9 di akar 3. 3 ditambah 3, 6, 6 dikalikan. Ini 8 bagi min 2 tadi min 4, min 4 dikalikan 6 sama dengan min 24. Demikian pembahasan limit fungsi trigonometri yang mengandung sin atau tangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.